Souza. Raymond de Souza. Siap-siap ada kejutan di launching Persib tanggal 2 Agustus nanti. Laga internasional hingga 1 pemain diaspora ini gabung, ini detailnya. Bek Persib Bandung, Alfeandra Dewangga, mengungkapkan bahwa pemusatan latihan TC di Thailand berlangsung lancar dan kondisi para pemain dari fisik hingga chemistry berjalan baik. Pemusatan latihan ini menjadi hal penting buat tim asuhan Bojan Hodak. Apalagi Persib baru kedatangan banyak pemain baru, bahkan 9 pemain asing dipastikan baru semua. Setelah menjalani pemusatan di Thailand ini, Alfeandra Dewangga mengakui bahwa kondisi para pemain bagus. Kondisi fisik sih bagus, apalagi anak-anak juga bagus. Terus kalau dibilang chemistry, pasti inilah saatnya untuk membangun chemistry. Karena kita 24 jam, kita bertemu, kita satu hotel, kita tidur-tidur bareng juga kan. Jadi chemistry-nya menurut saya bagus, ucapnya. Di lain sisi, pengalaman bareng timnas jadi bekal Dewangga jajal ACL II. Diakui olehnya bahwa akan ada perbedaan membela tim nasional dan klub di panggung Asia, karena dari komposisi pemain juga klub bisa merekrut pemain asing yang diperlukan untuk mengisi kebutuhan tim. Kalau untuk Asia, klub dengan negara itu kan beda pastinya. Kalau dari klub, semuanya klub di seluruh dunia pun pasti ngambil dan mengontrak pemain yang menurut mereka bagus, kata Dewa. Namun tentu pengalaman bermain di level internasional membuatnya tidak merasa canggung. Hal ini menurutnya menjadi bekal bagus untuk tampil di AFC Champions League 2 2025-2026 mewakili Persib Bandung. Jadi modal main di Asia sangat bagus ya, apalagi lawan-lawannya juga samalah di Asia seperti Cina, Thailand seperti itu, jadi ya menjadi modal bagus lah pungkasnya. Sementara itu, debu di Persib, Nazriel Alvaro kini fokus lolos skuad inti Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Gelandang muda Persib Bandung, Nazriel Alvaro, menjadi salah satu pemain yang kini menjalani training camp bersama Timnas Indonesia U17 di Bali untuk Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 FIFA 2025 adalah turnamen sepak bola internasional yang mempertemukan tim nasional U17 terbaik dari seluruh dunia. Ini adalah salah satu ajang paling prestisius untuk pemain muda di bawah usia 17 tahun yang menjadi panggung bagi bakat-bakat masa depan sepak bola global. Nazriel yang melakukan debutnya dengan tim senior Persib Bandung pada Piala Presiden 2025 mengaku bersyukur sebelumnya mendapat kesempatan memperkuat timnas U17 di Piala Asia. Alhamdulillah bisa tampil di Piala Asia kemarin dan mendapatkan kepercayaan untuk bermain, ujar Nazriel. Nazriel mengaku itu menjadi pengalamannya yang sangat berharga untuk kedepannya. Nazriel bersyukur bisa menunjukkan performa positif, tetapi Nazriel juga sadar masih banyak yang perlu ditingkatkan, kata Nazriel. Kini, kata Nazriel, dirinya mengikuti TC bersama Timnas U17, berkesempatan untuk berlaga di Piala Dunia U17. Untuk peluang masih sangat besar masuk ke dalam skuad inti Timnas U17 untuk Piala Dunia, dan ini menjadi motivasi besar buat Nazriel saat ini, ujar dia. Persib Bandung tengah bersiap dalam menatap kompetisi musim ini. Terbaru, skuad Maung Bandung telah menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Thailand. Setelah menjalani training camp, TC, di negeri Gajah Putih, Mark Klok dan kawan-kawan pulang ke Indonesia pada Minggu 27 Juli 2025, hari ini. Selama menjalani pemusatan latihan, skuad Maung Bandung digembleng soal kebugaran serta chemistry antar pemain. Untuk menguji hasilnya, tim besutan Bojan Hodak melakoni 3 partai uji coba, yakni melawan Kasem Bundit University, Ratchaburi FC, dan Polistero FC. Namun ketiga laga uji coba tersebut digelar secara tertutup karena alasan taktikal dan strategi. Seperti belum cukup, skuad Maung Bandung akan kembali melakoni laga uji coba sepulangnya ke Indonesia. Laga uji coba tersebut digelar dalam rangkaian acara launching tim Persib untuk musim 2025-2026. Launching dan laga uji coba tersebut akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu 2 Agustus 2025, pekan depan. Rencananya, pertandingan uji coba internasional Persib itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu 2 Agustus 2025. Tulis Persib dalam keterangan resminya, Sabtu 26 Juli 2025.
Pertandingan akan dirangkaikan dengan peluncuran tim, jersey baru, pengenalan sponsor, dan beragam kesiapan Persib lain menghadapi musim kompetisi 2025 dalam event bertajuk Pesta Biru. Lanjutnya, berita lainnya. Pelatih Persib Bojan Hodak ungkap kondisi terkini Sadil Ramdhani dan Zulkifli. Persib akhirnya sudah mengakhiri pemusatan latihan hari ini. Sebelumnya, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan jika pemusatan latihan berjalan lancar. Bahkan pemusatan latihan tersebut berhasil membuat para pemain Persib Bandung semakin kompak dan solid satu sama lain. Secara keseluruhan, tim menunjukkan perkembangan yang positif. Chemistry antar pemain mulai terbentuk dengan baik, terutama di sesi latihan yang kami jalani setiap hari. Adaptasi antar pemain, baik yang lama maupun baru, berlangsung cepat dan berjalan lancar, kata Hodak. Persib sendiri akan langsung mempersiapkan diri jelang laga Super League musim ini. Mark Klok dan kolega akan mulai Super League dengan melawan Semen Padang pada 9 Agustus mendatang. Agar mendapatkan hasil maksimal, Persib memerlukan amunisi pemain yang siap untuk laga tersebut. Namun sayangnya dua pemain Persib Bandung, yakni Sadil Ramdhani dan Zulkifli, sempat mengalami cedera. Sadil Ramdhani dan Zulkifli memang mengikuti TC di Thailand, tapi kedua pemain itu dalam keadaan belum sepenuhnya pulih. Untuk kondisi tim sudah cukup menjanjikan, hampir semua pemain kondisinya dalam keadaan fit, kata pelatih Persib Bojan Hodak. Berbeda dengan Sadil, Zulkifli justru lebih cepat pulih lantaran hanya mengalami cedera ringan. Bojan Hodak juga memastikan Zulkifli akan membela Persib Bandung dalam kompetisi musim mendatang. Hebohkan bobotoh Justin Hubner sempat menyatakan penolakan untuk bergabung dengan klub Asia, termasuk dari BRI Super League atau Liga Indonesia. Dirinya disebut ingin tetap melanjutkan karir di Eropa yang merupakan prioritas utama dirinya. Kendati demikian, ex-kapten Wolverhampton Wanderers, Wolves, U21 itu, belakangan disebut sedang menjadi target klub BRI Super League. Sejumlah klub yang digadang-gadang berpeluang mendapatkan bek tangguh timnas Indonesia itu. Di antaranya adalah Dewa United, Persib Bandung, hingga Bali United. Lalu kemana Justin Hubner akan berlabuh selanjutnya? Tentu saja rumor masih akan terus berkembang, lantaran hingga kini belum ada pinangan dari klub manapun. Keputusan masa depan Justin Hubner menjadi semakin menarik karena datang di tengah spekulasi yang berkembang pesat mengenai kemungkinan kepindahannya ke klub-klub Asia. Meskipun belum mengungkapkan secara detail klub mana yang akan menjadi tujuan barunya, Hubner menjanjikan segera mengumumkan. Keputusan Hubner untuk tetap berkarir di Eropa memiliki dampak yang signifikan bagi sepak bola Indonesia. Sebagai salah satu pemain muda berbakat yang telah menjadi bagian dari timnas Indonesia, keberadaannya di Eropa memberikan representasi positif bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Menarik dinantikan, kemanakah pelabuhan selanjutnya Justin Hubner ini?